Jadi dikatakan ini Pastor Loading 18 ini, marilah kita memuaskan birahi sehingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu kan dia Bahasanya panggil marilah. marilah. Jafar, coba Hah? baca terus. Baca terus, baca terus. Marilah Masalahnya kita dia ada memuaskan suami. birahi Masalahnya dia ada sehingga pagi suami. hari. Masalah dia ada Eh, suami itu. Ada suami dia. Coba baca. Terus. karena suamiku tidak di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rohnya Tuhan itu ada yang ada di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Jadi ketika dikatakan di situ bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu karena dia mempunyai rohnya Allah di dalamnya. Roh Allah itu ada di dalam dia. Jadi dia Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa dikatakan juga di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, tepat seperti yang kau katakan, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi dikatakan di situ guru dan Tuhan, memang dia menegakkan apa yang diperkatakan oleh muridnya itu kepada dia, bahwa dialah adalah guru. Jadi kalau dikatakan ketuhanannya dia itu jelas dikatakan Jadi dia ini, juga di dalam jadi dia ini guru apa Tuhan? dua-duanya. Berarti Tuhan kamu dua. Sebut dia punya gelar, bukan Tuhan dua. Oke, ayo tap layar guys, tap layar. Jadi dikatakan di situ bahwa juga di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, permuliakanlah aku Tuhan sebelum sebelum dunia ada. Berarti ketika sebelum dunia ada, dia sudah ada. Itu Coba Yohanes Bapak 17. Bapak apa botak Bapak botak ini Gloria Bapak Gloria ini apa? Apa? Nama kamu ini susah sekali ini. Bagaimana mau masuk surga kalau nama susah begini? Aja bisa menyebutkan namaku. Glory, Greo, Glory, Gloria lah. Begini Pak apa? Pak Botak, begini Pak Botak. Ya. Ya. Coba Anda ini percaya tidak perkataan Yesus? Setiap perkataan Yesus aku percaya. Percaya. Coba baca Matius 11:25. Kalau betul-betul kamu percaya perkataan Yesus, coba gorila, coba baca. Pak Gorila. Gorila apa? kau. Jangan salah Gorila. sebut. Iya, itu kan salah sebut saja bisa fatal begitu. Bagaimana salah Tuhan? Tuhan, aku nggak salah Tuhan loh. Pak Greo, coba Pak Greo baca Matius 11:25. Oke, tak baca ya. Oh, ajakan juru selamat. Pada waktu itu ia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Oke, di situ Yesus mengatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus itu menurut Yesus itu ya Bapa Elohim. Iya. Berarti kalau Yesus di itu Matius 11:25 itu Yesus mengatakan siapa yang Tuhan langit dan bumi? Ya Bapa. Bapa. Kalau Yesus berarti kamu kan ikut perkataan Yesus kan? Berarti kamu percaya kalau Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus atau Bapa? Yang di dalam Yesus. Di dalam Yesus bagaimana? Dalam celana? Mana ada dalam Yesus? Di dalam
Tidak, dirinya. itu kamu baca. Itu coba kamu baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Pastor Loading, coba Pastor Loading baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Yohanes Baca. 14 ayat 8 sampai 10. Ya, saya baca. Yohanes 14 nomor 8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itulah sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa yang telah berkata, barang siapa Bapa, bagaimana engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Maksudnya apa ini? Bukan begini, begini. Kenapa kau kasih lurus begini? Begini saja. Masa kau begini-begini? Begini. Kenapa kau begini? Sembarang begini saja. Tap-tap layar itu. Bukan begitu sembarang kau. Itu apa maksudnya itu? Maksudnya Bapa ada di dalam dia. Bapa di dalam dia. Bapak numpang sama Yesus begitu? Bapa ada di dalam dia kan? Yesus adalah Bapa. Yesus Maksud adalah dari Bapa. Biar aku bacakan di ayat 10. Tidakkah kau Coba. percaya bahwa engkau percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam diriku. Bapa diam di dalam diri Yesus. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, begitu. Karena Yesus itu Tuhan, karena Bapa ada di dalam. Ya, berarti bertentangan tidak dengan apa? Bagaimana tanggapan kamu tanggapan Bapak Geger ini Yohanes 17:21? Yohanes Coba 17 ayat 21. Yohanes 17 nomor 21. Ayo pendukungku, enggak ada ya? Tapi Bapak sehat kan? Sehat. Ya sehat lah. Ya. Malam minggu main ke Komal saya ya. Kita ada diskusi enak. Kita bawa kita catat-catat ya. Kita sama Bu Santi. Oke, baca itu Yohanes 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama dengan seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, ya, agar mereka juga di dalam kita, supaya berarti mereka Tuhan juga. Berarti mereka Tuhan juga. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita. Berarti mereka Tuhan juga. menurutmu Itu kamu kan bilang tadi. beda itu beda. Begini, botak, dengar begini. Tadi kan Itu juga botak. Nah, makanya itu kan, kenapa kau juga botak? Itu kan di dalam situ kan tadi Bapak Gorila bilang, agar aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Benar tidak? Berarti itu Ya. Yesus Tuhan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak botak ayat itu bagaimana coba? Coba baca ayat itu, coba baca ulang. Terus Bapak jelaskan sama saya. Supaya mereka semua menjadi satu. Mereka ini berarti murid-murid ya. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi mereka juga Tuhan. Mereka juga di dalam mereka, karena di dalam murid-muridnya Yesus itu ada rohnya Tuhan juga. Jadi murid-muridnya Yesus juga Tuhan. Tidak, rohnya saja. Kalau Rohnya Yesus, saja. kalau Yesus, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan karena rohnya Allah itu ada berdiam di dalam apa? Tapi Roh Kudus itu rohnya Tuhan, tapi murid-muridnya itu bukan muridnya, bukan Tuhan. Tetapi supaya mereka satu, katanya, mereka satu di dalam Tuhan. oh berarti Nah, kayak begini. seperti contohnya seperti Mr. Loading dengan Nandar, dengan Juma, dengan yang lain.
api, bersatu untuk berapologet. Jadi mereka kalian itu satu di dalam Islam, gitu. Jadi Oh, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus itu mereka satu tim begitu. satu di dalam Tuhan. Oh, berarti satu tim. Tim Tuhan begitu. Di dalam ketuhanan itu satu. Iya, di dalam ketuhanan itu kan mereka kan di dalam Iya. satu ketuhanan. Jadi di dalam Ya. isinya 3 begitu. Ya, Terus berarti kalau Yesus di dunia, Bapa di mana? Yesus di dunia, Bapa di sorga. Katanya bilang satu. Berarti berserah. Tapi dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak bisa dibatasi. Memang roh Tuhan seperti itu. Hah? Roh Tuhan besar. Kekuasaannya besar. Nggak bisa dibilang kayak gitu. Dia bisa berhadir di mana aja. Omnipresent. Dia bisa hadir di mana saja. Oke, saya tanya sama Anda. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya. Coba baca Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Oke. Anda menyembah Yesus kan? Silakan. Jangan pegang botak. Mr. Loading selalu ngungkit-ngungkit ajaran. Ini kan semua tentang pengajaran. Nomor 5 berarti Markus 5. Nomor 6. Nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Siapa itu yang menyembah Yesus? Kujelaskan samamu ya. Ini tentang mengusir roh jahat. Iya, yang saya tanyakan bukan dia usir. Siapa yang menyembah Yesus? Roh jahat. Roh jahat menyembah Yesus. Apakah Bapak Gorila menyembah Yesus? Saya bukan gorila. Apakah Bapak Greo menyembah Yesus? Ya, Berarti sama tidak sama roh jahat? betul. Dengar. Bedanya saya dengan roh jahat. Iya. Bedanya saya dengan roh jahat, saya melakukan firman. Bedanya saya dengan dengar. Bedanya saya dengan roh jahat, iblis tidak taat kepada Tuhan. Bedanya Oke. di situ. Di situ dia taat. Itu coba. Tidak Apa, Gorila baca? menyembah itu tidak taat. Ketaatan itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu ketaatan. Guramo. Menyembah Guramo. itu Baca taat. itu, Guramo. Baca itu, coba baca Itu. ulang, Guramo. Baca dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai Markus 5, baca dari 1 sampai 6. Guramo 1. Coba baca. Itu tidak taat. Itu tidak Coba taat. ketika dia mendapati Yesus, lalu dia Kalau hanya menyembah. menyembah, coba kalau soal penyembah itu iblis juga menyembah. Tapi Oke. kalau soal ya, Berarti perbedaan Anda dengan iblis apa? Anda taat firman Tuhan, iblis tidak taat. Iya, Anda taat firman Tuhan, iblis tidak taat firman Tuhan. Betul? Perbedaannya di situ kan? ya, Nah, berarti kalau Anda dengan iblis kesamaannya apa? sama-sama menyembah. Nah, berarti Anda sama kan dengan iblis kan? Loh. Iya. Sama-sama menyembah. Bedanya tidak melakukan, iblis tidak melakukan firman. Iya, iblis tidak melakukan firman, Anda melakukan firman. Itu perbedaannya Anda dengan iblis. Benar? Anda Ya. melakukan firman Tuhan, iblis tidak Sekarang melakukan firman Tuhan. Sekarang aku tanya sama Mr. Loading. Kalau iblis aja menyembah Yesus, masa Mr. Loading nggak nyembah Yesus? Saya mengikuti perintah Yesus di Lukas 4 nomor 8. Coba baca. Hah? Itu Saya beda mengikuti- cerita. Beda cerita bagaimana? Beda. Itu bukan beda cerita, beda cara Tunggu. pemikiran. Pemikiran Iblis kamu. aja menyembah Yesus. Iblis aja menyembah Yesus. Mr. Loading nggak nyembah. Iblis Oke. tahu si Yesus. Iblis itu lebih kenal daripada Yesus. Daripada Mr. Loading. Iya, makanya tadi saya bertanya kepada Bapak Grok, Bapak Kerok ini Jangan kan salah tadi sebut. Bapak Greo.
Tadi kan Bapak Greo, Bapak bilang perbedaan Anda dengan iblis adalah Anda taat firman Tuhan, iblis tidak taat firman Tuhan, betul? Betul. Nah, saya balik lagi, persamaan Anda dengan iblis apa? Menyembah Yesus. Berarti sama kan dengan iblis kan? Dalam hal itu. Dalam hal itu. Dalam hal itu. Nah, ya. Dalam hal itu. Jadi kalau dalam hal itu, nah, karena iblis itu kenal Yesus, iblis itu adalah malaikat yang jatuh dari sorga. Oke, Ya. ketika orang Jadi itu iblis kenal Yesus. sabar. Oke, ketika orang itu menyembah Yesus, itu dia dalam keadaan kerasukan, betul? Itu siapa yang kerasukan? Itu coba baca dari 1 sampai 6 biar Anda tahu. Saya sudah kaji satu Yang buku kerasukan itu. siapa? Yang kerasukan siapa? Coba Anda baca, ada seseorang yang kerasukan, coba baca dari 1 sampai 5. Kita belajar, Pak. Ya, Kita orang belajar. itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dengan rantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Baca terus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia dan mendapatkannya, lalu menyembahnya. Nah, kenapa dia menyembah Yesus? Karena dia dalam keadaan kerasukan, betul? Tidak, iblis kenal Yesus. Tidak. Orang itu, Manusianya Pak. tidak menyembah Yesus. Manusianya tidak menyembah Yesus. Oke, yang saya tanyakan, kenapa Anda mengikuti iblis untuk menyembah Yesus, tetapi Anda tidak mengikuti perkataan Yesus? Coba Anda baca perkataan Yesus di dalam Lukas 4 nomor 8. Coba, baca. Coba apa isinya coba? Lukas 4. Capek aku baca-bacanya. Oke, Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kenapa Anda tidak ikut perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi Anda mengikuti iblis menyembah kepada Yesus? Ayo. Karena Tuhan Allah itu adalah Yesus. Mana Tuhan Allah ada Yesus lah, mana? Di mana Tuhan Allah? Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Karena Allah itu ada di dalam Yesus. Di dalam mana? Dalam celana? Tidak ada. Kamu sembarang sampai. Kamu ini Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di Di dalam mana Yesus, tadi? di dalam dirinya, Di mana? di dalam diri. Di mana? dalam dirinya, roh Allah ada di dalam Yesus. di mana? Roh Allah. Roh Allah. Yuk, Oke. Berbicara berarti roh Allah ada dalam diri Yesus. Betul? ya, Roh Ya. Allah ada dalam roh Allah ada dalam diri Musa atau tidak? roh Allah di dalam diri Musa. Tidak, di luar. Oke, tidak ada. Oke, baca Yohanes 3:4. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Baca Yohanes. Kalau ya, Musa itu dinaungin roh Allah. baca Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus diutus oleh siapa? Di mana dikatakan Yesus diutus? Yohanes 3:4. Coba. Yohanes 3, Kita 3, 4. belajar, Pak. Kalau tidak tahu kita belajar. Kita belajar sama-sama. Saya catat loh dari tadi yang Anda sampaikan, saya catat loh itu. Sebab barang siapa yang diutus, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena ia mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, Yesus diutus oleh Allah atau tidak? Hah? Yesus diutus oleh siapa? Utusan itu, utusan. Iya, dia diutus oleh siapa? Tidak diutus, utusan, dia utusan. Oke, kalau Anda mengatakan dia tidak diutus, berarti kita harus hapus Yohanes 5:37. Sepakat? Kita Yohanes 5 ayat 37. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu, tidak dihapus. Kita lihat dulu Coba lihat. ayat 37.
Baca. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku karena tidak pernah ia mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Siapa yang mengutus Yesus? Mengutus bukan diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Dia Jujur. itu utusan. Iya, siapa yang mengutus? Jujur. Bapak. Tadi kamu bilang tidak ada. Oke, berarti Bapak yang mengutus Yesus. Menurut Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Bapa, maka dia menyampaikan firman Bapa. Benar tidak? Bapak itu Yohanes 14 ayat 8 itu loh. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Bapak ada di dalam dia. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Dia utusan itu. Teman-teman, yang saya senang sama Bapak Greo ini karena beliau ini orangnya baik. Kita pertama bertemu langsung, kita berdua cepat sekali akrab loh. Greo, waktu pertama kita berdua bertemu. Makanya saya senang beliau. Dari semalam saya undang-undang beliau tapi beliau belum update YouTube. Ini baru beliau sudah update. Oke. Pak Greo, saya mau tanya, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Sang pemberi. Sang pemberi. Yesus itu memberi apakah menerima? Pemberi. Pemberi. Dia menerima si firman dari siapa? Dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya bagaimana sih? Mana? Datanya mana? Mana? Apa? Data. Di mana Yesus terima firman dari dirinya, mana data? Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 itu loh. Bapak ada di dalam dia. Bapak itu ada diam di dalam dirinya. Coba Anda baca Yohanes 20:49 sampai 50. Kita belajar pelan-pelan. Yohanes 12:49 sampai 50. Kita belajar sama-sama. Yohanes 12. 49 sampai 50. Anda baca itu baru Anda terangkan sama saya bagaimana pemahaman Anda tentang dua ayat itu. Ya, Anda terangkan sama saya. Tugas Anda menerangkan sama saya. Aku berkata-kata bukan dari dalam diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bagaimana pemahaman ayat itu tentang Anda? Coba jelaskan sama saya. Oke, saya jelaskan. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, Bapa tinggal di dalam dirinya. Jadi kalau ayat itu yang Anda jelaskan, ayat tadi yang Anda baca. Tunggu sabar. Kalau firman itu adalah dirinya sendiri. Jadi katakan si Bapa yang mengutus. Bapa itu sudah ada di dalam dirinya. Bapa yang mengutus dirinya di dalam diri Yesus. Kalau dikatakan di sini, dia menerima di sini, menerima firman itu. Kalau Yesus itu manusia, rohnya manusia, nggak sanggup itu menerima firman, roh manusia. Jadi katakan supaya dia sanggup menerima firman Tuhan karena ada roh Allah, ada dia tinggal di dalam dirinya, makanya dia sanggup menyatakan firman gitu loh. Dikatakan di sini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Iya, bukan dirinya sendiri karena Bapa tinggal di dalam dirinya. Karena Bapa itu yang berkata-kata, yang mengutus. Bapa itu yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Perintah itu dari dalam dirinya sendiri. Kapan dia mendengar? Kapan dia mendengar dari sang Bapa? Enggak ada. Langsung dari dalam dirinya tergerak, dia digerakkan. Dia digerakkan dari dalam dirinya sendiri. Ya. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan. Dia yang memerintahkan. Kalau dia berkata-kata, dia nggak pernah mendengarkan dulu, nggak ada jeda ketika Yesus berkata-kata, nggak ada jeda. Dia langsung melakukannya.
Dia langsung dengar dari dalam dirinya dan diri sendiri dan dia lakukannya, ya. Dan aku tahu bahwa perintah itu adalah hidup. Dia hidup karena sudah melakukannya, itu hidup karena melakukannya. Ya. Melakukannya. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa itu kepadaku. Firmannya itu udah difirmankan dari dalam dirinya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat Mr. Loading ya, dari dalam diri Yesus nggak ada jeda. Dia dengar kayak gini, Bapak apa yang kau katakan? Bapak apa yang harus kulakukan? Nggak pernah dibilang kayak gitu. Kisahnya itu nggak ada. Ketika dia bersuara di dalam dirinya ada intuisi roh Allah itu bergerak di dalam dirinya. Dia melakukan dan dia berkata-kata dan dia hidupi apa yang dilakukannya. Sudah? Ya, sudah. Berarti Anda tetap masih sepakat bahwa Bapa itu berdiam di dalam diri Yesus, kan? Betul. Oke, baik. Berarti perkataan Anda ini bertentangan di dalam Matius 8:23. Tidak pernah itu bertentangan. Kalau pengajaran tidak pernah bertentangan. Kalau tidak bertentangan, coba Anda baca. Yang penting Anda Matius jangan berapa? melawan. Matius 8:23. Matius 23. 8:23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Baca terus. Tapi 23 tadi. Ya, sampai 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya bangun. Tetapi Yesus tidur. Ketika Yesus tidur, apakah Bapak tidur? Kalau soal tidur itu manusianya. Itulah Yesus, itu manusianya. Ya, Tapi rohnya tidak tidur. Rohnya tidak tidur, dia tahu. Kita baca selanjutnya ya. Maka datanglah muridnya dan membangunkannya. Katanya, Membangunkan, ayo. Dikasih. Tapi rohnya tidak. Kalau rohnya tidak, kenapa murid-muridnya kasih bangun dia? Dengar dulu, kita lihat dulu lanjut. Mengapa? Dengar. Kalau rohnya tidak tidur, dikatakan, mengapa kau takut? Katanya. Seharusnya kalau Yesus dagingnya, kalau Yesus nggak punya roh Allah di dalamnya, nggak mungkin dia berkata, mengapa kau takut? Di sini dikatakan, mengapa kau takut kepada katakan murid-muridnya? Itu menunjukkan ketuhanannya, dia berani. Ya, mengapa kau takut? Kamu kurang percaya. Kenapa dia mengatakan kepada kamu kurang percaya? Ya, lalu bangunlah Yesus dan menghardik angin itu karena angin itu dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi tenang sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin danau itu pun taat kepadanya. Itu membuktikan roh daging Yesus itu dia manusia, dia tidur. Tapi roh yang di dalamnya, dia ketika dia mengatakan itu, kenapa kau takut? Dan ketika kalau dia daging, mungkin dia sama takutnya dengan murid-muridnya. Tetapi ini dia tidak. Mengapa kau takut? Lalu dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun tunduk dan takut kepadanya. Sudah? Soalnya narasi Anda ini bertentangan satu sama lain. Berarti Anda mau seakan-akan mau mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah takut. Dia tidak takut. Oke, kalau saya tunjukkan kalau Yesus pernah takut, bagaimana Anda? Bisa tanggung jawab? Tunjukkan. Oke, baik. Kita tunjukkan ya. Baik, kita tunjukkan. Coba kamu baca Yohanes 8:59.
Coba. Coba baca Yohanes 8:59. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak datang. Hmm. Nah, perempuan yang berzina. Ya, Yohanes 8. 59. Oke. Dia takut apa? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, dia takut dilempar kan? Tidak. Kalau dia dilempar batu. Nah, dia tidak takut. Kenapa kau mengartikannya? Kenapa kau kalau dia menghilang, kenapa dia menunjukkan ketuhanannya kalau dia menghilang? Bagaimana dia bisa menghilang di dalam hal seperti itu? Coba kasih tahu dulu. Karena di dalam Tuhan di situ. Dia menunjukkan keajaiban di situ. Dia menunjukkan. Oke, baik. Dia menunjukkan keajaiban. Dia menghilang. Dengar dulu. Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu dia takut? Karena di dalam Lukas 22 nomor 44, maka di situ Yesus ketakutan sehingga malaikat datang memberi. Itu bahasamu. Itu bahasamu. Di sini nggak ada tertulis dia ketakutan lalu menghilang, nggak ada. Begini, dengar dulu. Kalau di dalam tulisan itu nggak ada. Dengar dulu. Ketika mereka mau mengambil batu itu dan melempari Yesus, maka menghilanglah Yesus. Kenapa Yesus menghilang? Bukan menunjukkan dia punya ketuhanan, tetapi menurut dia tidak mau membuat keributan lagi. Dengar dulu. Karena menurut di dalam Lukas 22:44, Yesus merasa ketakutan, maka malaikat datang memberikan dia kekuatan. Coba Anda baca. Itu data semua loh. Di mana ketakutan dia? Di Lukas 22:44. Itu dijelaskan di situ. Anda ini 44-45, malaikat memberikan dia kekuatan. Lukas 22 ayat 44-45. Oh, Yesus ditangkap. Coba baca. Oh, di Taman Getsemani. Kamu bicara di situ. Ya. Ketakutan Yesus di mana? Coba. Kita lihat di baca Lukas 20 Dia sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh wajar. Itu di situ ia sangat keberani. Sabar. Oke. Dengar. Oke. Di dalam hal ini di sini ada pertimbangannya, ya. Dia bisa saja tidak takut kalau dia tidak menuruti kehendak Bapa. Dia ketidaktakutannya tidak. Yang penting di situ, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Dia wajar itu kedagingannya, itu kemanusiaannya. Itu kemanusiaannya, ya. Sabar. Mau dia kemanusiaan, dengar. Mau dia kemanusiaan, ke rohani, ke apa, intinya di situ yang tertulis, dan ia merasa keberanian atau ia merasa ketakutan. Ketakutan itu wajar, orang itu wajar di sini dalam hal ini. Tapi kalau yang kamu bilang tadi nggak ada tulis takut, ya. Di dalam hal ini detik-detik terakhir, siapa yang tidak takut disalibkan? Siapa yang tidak takut kalau mau dirajam? Sabar dulu, berarti Yesus tidak takut dirajam. Dulu. Siapa? Berarti Yesus pernah merasa ketakutan kan? Manusia. Iya, pernah kan? Manusianya, tapi rohnya tidak. Yesus pernah merasa ketakutan kan?
Manusianya iya. Nah itu, Bang. Kenapa tadi kamu bilang Yesus tidak pernah merasa kita? Terakhir. Nah, memang dia manusia. Jadi Siapa bilang terakhir. dia ayam? Siapa bilang dia ayam? Dia manusia kok. Tuhan, roh Tuhannya tidak takut. Kita lihat konteks begini, siapa yang Bapak Beliau. kalau orang yang sudah bang loading. Kalau siapapun orang yang detik-detik terakhir itu ya, Bang Loading sendiri kalau sudah mau dipenjarakan, mau dihukum mati, Bang Loading nggak takut? Tidak. Hah? Tidak, mau dihukum mati nggak? Tidak. Wah, berarti Bang Loading bukan manusia dong, setan dong. Berarti Yesus di situ ketakutan, berarti Yesus setan dong. Manusia. Oh, manusia berarti bukan Tuhan. Ya, manusia takut. Berarti bukan Tuhan. Yesusnya manusia. Yesusnya manusia, tapi rohnya itu Allah. Dia dikatakan Tuhan itu karena di dalam dirinya ada roh Allah. Bang, saya baca Bible Abang itu bahkan saya bisa menemukan kalau Yesus. Coba saya tanya Abang punya keyakinan, ini yang terakhir ya. Abang punya keyakinan. Abang yakin tidak kalau Yesus itu berdosa atau tidak? Saya tidak yakin Yesus berdosa. Di mana Kalau dosanya? kalau saya tunjukkan ayat Yesus berdosa, Abang percaya atau tidak? Tidak. Berarti hapus Tunjukkan. ayat itu. Oke, baik. Coba Anda baca Tunjukkan dulu. Yohanes 8 nomor 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepadanya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Coba baca dengan baik-baik, ulang baca dengan penuh hikmat. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya tunggu. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Di mana? Maka ia berdiri dan mengatakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka lemparilah perempuan itu. Benar tidak? Oke. Kenapa orang-orang itu tidak melempari? Karena takut dikatakan ia berdosa. Oke. Orang-orang itu tidak melempari karena orang-orang itu masih merasa berdosa. Betul tidak? Karena dikatakan, dan Coba ketika baca. mereka bertanya kepada mereka, ia bangkit lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Di sini dikatakan Yesus, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ialah yang pertama kali harus melemparinya. Berarti orang-orang di situ lempar atau tidak? Tidak. Karena mereka merasa berdosa kan? Ya. Nah, Yesus lempar atau tidak? Tidak. Berarti Yesus berdosa. Siapa dia? Ini pertanyaannya, Loading pertanyaan di antara kamu, itu dia bertanya. Barang di antara kamu, dia bertanya, di antara kamu itu nggak ada di antara mereka yang menghakimi. Di antara mereka yang menghakimi, Yesus tidak menghakimi. Yesus di sini membela perempuan ini. Barang siapa di antara kamu, contohnya di antara penontonmu, barang siapa yang di antara kamu, di antara pemirsanya Loading, yang tidak memihak kepada Loading, oke, kirimkan gift kepada Brio Glory.
Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka hendaklah yang pertama melempari dia. Murid apa orang-orang di situ tidak melempari Yesus. Seperti ini, Mr. Loading. Barang siapa di antara penonton Loading dan yang tidak suka kepada Loading, yang tidak berkenan kepada Loading menyampaikannya, di antara pemirsanya Loading, oke, yang tidak suka kepada Loading, di antara kalian, dialah yang pertama kali melemparkan gift kepada Grio Glory. Itu pernyataannya. Oke, Di antara baik. berarti Oke, baik. saya ini seperti Yesus yang menyatakan, saya tidak ada di dalam bagian itu, di dalam bagian dari Mr. Loading. Yang ada di Oke, bagian baik. saya itu saya. Oke. Yesus tidak ada di bagian itu. Yesus itu membela perempuan. Oke, saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, ini yang terakhir kali. Kalau Anda mau menyela ayat itu, di ayat ini saya yakin Anda tidak akan bisa menolak. Saya tanya sama Anda dulu. Yesus itu juga orang kan? Juga manusia kan? Ya, 100%. 100% manusia. Sama dengan kita, Ya. 100% manusia. Dan dia juga 100% Tuhan. Sama. Oke, Rohnya baik. Tuhan. Ya, Oke. Anda bilang dia tidak berdosa, betul? betul. Nah, coba Anda tangkis Roma 3 nomor 23. Coba, saya mau lihat Anda lolos bagaimana dari situ. Yesus, coba Roma saya 3. mau lihat Roma 3 nomor 23. Ingat, Yesus juga orangnya. Silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Oke. Semua orang. Semua Tapi orang berarti Yesus semua tetap- atau tidak? Jangan bela semua. Rohnya dia Allah. Rohnya dia Allah. Orang dalam konteks siapa di sini? Manusia dibenarkan oleh iman. Bukan. Karena di sini Mr. Loading, ini pernyataan Yesus. Karena semua orang telah berdosa, Yesus itu sebelum dia tidak ditemui dosanya di mana. Coba tunjukkan di mana dosanya. Tunjukkan kepada saya di mana dosanya. Berbuat apa Oke. Yesus di mana dosanya? Oke. Apa pelanggaran dia? Oke. Yesus orang atau bukan? Kalau soal itu oke, udah ku jawab tadi di dalam Roma 3 ini. Udah ku Oke, jawab. Yesus- Sekarang Iya, sekarang sabar. gini Mr. Loading. Sekarang begini Mr. Loading, sekarang begini. Tunjukkan detail di mana kesalahan Yesus, di mana pelanggaran. Tunjukkan secara detail. Secara detail dia melakukan dosa apa? Itu aja. Oke, kutunjukkan mau berapa ayat? 1 apa 2? 2 pun jadi. 2 pun jadi. Oke. Sabar. Yang pertama Yesus berbohong, yang kedua Yesus mengaku dia punya dosa ya. Oke? Di mana ayatnya? Iya, ini saya buka. Oke, ini. Coba Anda, ini yang pertama, ini yang Yesus berdosa pertama. Coba baca Lukas 15 nomor 21. Hmm. 21 sampai 22. Coba 21 dulu. Lukas 15. Nomor Lukas 15 nomor 21. Ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan tentang anak yang hilang. Coba baca, baru nanti kita cek itu perkataan Yesus atau bukan. Bukan. Kalau saya buktikan perkataan Yesus bagaimana? Buktikan. Iya, baca dulu, baca Apa dulu. Yesus anak yang hilang? Baca Apa dulu, Yesus baca. anak yang hilang? Baca dulu, baca Ini perikop dulu. tentang anak yang hilang. Iya, baca dulu. Baca dulu. Iya, Bapak katanya. Takut, Bapak. takut baca. Nah, baca. Bentar, ini kita lihat perikopnya. Iya, baca dulu. Aku baca. Coba. Kita oke. Kata anak itu siapa? Baca.
Kata anak itu bukan kata Yesus ya. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya, aku terhadap Bapa dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini di sini katanya anak itu, bukan kata Yesus. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Oke. Lukas. Siapa? Nah, jawab. Anak itu siapa? Sabar. Lukas. Sabar. Lukas 15:21. Lukas 15:21. Lukas 15:21. Anda mengatakan itu bukan perkataan Yesus, betul? Anak itu kok katanya? Iya, di situ Betul. perkataan Yesus atau bukan? Bukan. Bukan, oke. Kalau di HP itu kalau perkataan ada tulisan merah berarti perkataan siapa? Di HP. Aku tidak tahu itu. Di sini dikatakan anak-anak itu kok. Ini warna apa ini? Tulisan warna apa? Tulisan warna apa? Itu warna merah. Warna merah. Ketika tulisan warna merah itu berarti perkataan Yesus. Karena kalau warna ini berarti perkataan, kalau warna lain begini berarti perkataan penulis. Siapa bilang? Tulisan Itu warna siapa merah bilang? ini tulisan Yesus. Itu siapa bilang? Kalau ada yang warna merah di Bible itu perkataan Yesus. Itu satu. Kamu mengelakkan, saya bilang dua. Ini ku kasih satu lagi sama kamu. Siapa yang bilang kata merah itu? Tulisan merah itu kata siapa? Oke. Yang kedua, kamu buka cepat. Buka ini, ku kasih mencermin. Baru saya dengar Abang Greo yang jelaskan sama saya. Saya tetap dengar. Di Lukas 23:43. Aduh. 4. Makanya belajar lihat perikop lah. Jangan kita bilang itu semua kata Yesus. Coba baca, Perikopnya kita belajar. lihat. Lukas 23:43. 23:43. Oke, tak ladenin. Nanti saya tambah satu ayat lagi biar mencermin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di Taman Firdaus. Apa kata Yesus di situ? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-samaku di Taman Firdaus. Yesus mengatakan kepada orang di samping kanan, hari ini juga engkau bersama-samaku dengan Firdaus. Benar? Benar. Hari ini juga, berarti hari ini kan? Hari ini sampai malam kan? Iya, hari ini sampai malam. 3 hari Yesus nanti berapa hari Yesus bangkit? Berapa hari Yesus bangkit? 3 hari. 3 hari dia kemana? Terus orang itu nunggu di mana? Ayo. Ke neraka. Oh, berarti Yesus pernah ke neraka? Pernah. Oh, Yesus ke neraka berapa hari? 3 hari. Oh, dia nginap di neraka 3 hari. Terus orang yang dia bilang hari ini juga bagaimana? Membebaskan tawanan. Oh. Dia membebaskan tawanan. Dia membebaskan tawanan. Dia membebaskan orang-orang yang tertawan. Berarti Yesus 3 hari ke neraka. Ya. Terus dia mengatakan kepada orang di samping, hari ini juga engkau bersama-samaku di Firdaus. Bagaimana? Berarti dia tunggu 3 hari. Berarti Mr. Loading, saya tanya samamu. Berarti Tuhanmu nggak bisa ke neraka dong? Pertama Tuhan ke neraka. Ya? Sabar. Aku tanya samamu. Iya, sabar. Kekuasaan Tuhan, dia bisa ke neraka, dia bisa kemanapun. Saya tidak permasalahkan Yesus ke neraka. Terus Yesus ke neraka 3 hari, bagaimana orang yang tunggu ini? Berarti kau batasi Tuhanmu dong. Kan dia bilang, hari ini juga kan Anda sendiri yang bilang. Enggak, aku tunggu, aku tanya samamu.
Kalau Anda kau bilang bertanya hari ini tentang keberadaan Yesus pada 3 hari itu, keberadaan Yesus 3 hari itu, ya, dia berkata kepada orang yang di sebelah kanan itu, hari ini kau ada berada bersama-samaku di Taman Firdaus. Hari ini kau bersama-samaku di Taman Firdaus. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak pernah bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Gak pernah bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu kekuasaan Allah. Kalau dia bisa dibatasi dengan waktu dan ruang, berarti dia bukan Allah. Anda sendiri tadi kan mengatakan bahwa hari ini juga kamu bersama-samaku di Firdaus. Hari ini kan berarti dia sampai malam. Ternyata 3 hari Yesus ke neraka. Terus orang itu dia tunggu di mana? Di Firdaus. Itu belum ya? Oke, saya kasih lolos kamu yang itu. Nah, terus bagaimana tanggapan kamu? Bagaimana tanggapan abang ini di dalam apa Matius 21 nomor 1 itu? Masalah keledai. Kenapa Yesus pinjam barang orang tidak izin pemiliknya? Pinjam. Coba. Kita lihat Atau Matius Matius 21 nomor 1 sampai 2. Itu yang satu. Matius 21, ya. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 2. Nomor 1 sampai 2. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tibalah di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya yang ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Kenapa dia suruh? Kalau tertambat itu kan keledai terikat. Kalau keledai terikat berarti ada orang yang ikat kan? Benar tidak? Ya. Berarti ada orang. Terus kenapa Tidak. dia? Terus kenapa dia? Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Terus mana ayat dia mengembalikan keledai? Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Di situ dikatakan, tidak tertulis di situ dikembalikan. Tidak tertulis, mantap Anda jujur. Ini saya suka. Ini saya suka pendeta yang jujur begini, mantap, tidak tertulis. Yang kedua, kenapa Yesus meminjam barang orang tidak izin pemiliknya? Kan terikat. Kenapa Yesus tidak bilang carilah pemiliknya dulu? Di sini. Kalau ditulis di sini nanti terlalu panjang kejadiannya. Berarti poinnya di situ Yesus meminjam barang. Oke, berarti poinnya di situ Yesus meminjam barang orang tanpa pemiliknya ya. Nah, coba waktu itu kalau ditanya pada si Matius di sini, karena dia yang mengetahui kisah ini, mungkin iya, dia tahu. Kan? Oke, betul. Ini saya teman-teman, ini saya suka pendeta ini dia jujur teman-teman, karena memang beliau ini saya kenal dia jujur. Ini yang saya suka. Ini saya tidak bisa bantah. Terima kasih Pak Pendeta sudah jujur. Nah, dan kedua Pak Pendeta, kenapa banyak sekali ayat-ayat yang vulgar di dalam Bible itu Pak Pendeta? Bisa kasih penjelasan kepada saya? Oke. Kenapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang vulgar? Oke. Contoh yang di ayat mana itu? Contoh di ayat mana? Itu di dalam ayat-ayat. Coba Yeskiel 21 nomor 1 sampai 3. Coba Yeskiel kita baca biar dengar, biar Pak Pendeta kasih pencerahan. Biar ini subhat-subhat yang Pak Pendeta harus bantahkan ya dari muslim ya teman-temannya. Biar Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Itu firman Tuhan itu, atau gimana Pak Pendeta jelaskan ya.
Karena ini subhat teman-teman. Jadi biar Pak Pendeta kasih apa ya? 23 ayat. 1-3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir dan mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dadanya keperawanannya dipegang-pegang. Ya. Oke, di sini dikatakan itu ya. Di sini Tuhan itu sedang menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu boleh lihat ini dengan ayat ini. Kalau kamu mau lakukan ini, kamu dapat hal ini. Kamu dapat konsekuensi yang ini. Nah, kalau dalam hal persundalan, jangan ditiru. Nah, kalau kita sedang mengajar, kalau hal yang baiknya, hanya yang baiknya saja kita tunjukkan kepada anak kita, bagaimana bisa nanti dia melihat hal yang tidak baik? Apakah kita nggak bisa mempertunjukkan hal-hal yang tidak baik juga? Cara mengajar itu kedua-duanya harus ditunjukkan, yang buruk dan yang jahat itu harus ditunjukkan. Iya, kasih apa? Saya ambil air minum sebentar, kasih jelaskan sama netizen saya, mereka dengar. Karena begini, di situ kan ada 2 orang perempuan, mereka sedang bersudar di sana, susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang-pegang. Itu biasa mereka tanya, bagaimana cara memegang keperawanan yang lebih baik? Itu coba jelaskan dulu Pak Pendeta. Saya ini, aduh, ini kebetulan Anda bisa menjelaskan, tolong Anda jelaskan dulu. Itu kenapa? Karena itu firman Tuhan kan, memegang-megang buah dada sama pegang keperawanan. Coba Anda jelaskan lebih detail ya. Detail. Oke, itu firman Tuhan itu. Ya. Nah, firman Tuhan itu saudara-saudara ya, firman Tuhan itu Tuhan mengajarkan kepada setiap manusia hal yang buruk itu seperti ini. Dan hal yang buruk itu, hal yang kotor pun ditunjukkan, ada hal yang benar. Bagaimana kau berkata, kau ingin melakukan yang baik, kau ingin melakukan yang jahat, sementara hal yang baik ditunjukkan, hal yang jahat ditunjukkan. Bagaimana kau tahu cara menunjukkan hal-hal yang kayak seperti itu? Kau ingin melakukan yang baik, kau nggak tahu mana yang baik, kau nggak tahu mana yang jahat. Kau melakukannya kayak mana? Kalau kamu melakukannya yang kayak begini, berarti kamu sedang menjalankan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau kamu melakukan hal-hal yang ditunjukkan pada ayat seperti itu, berarti kamu sedang tidak melakukan hal yang benar. Kalau kamu melakukannya, berarti kamu akan mendapatkan imbasnya ini, gitu loh. Udah. Coba baru mereka bilang itu kan dia 1. Coba yang ke-20 nomor 2 Yeskiel 23 nomor 20. Ini subhat teman-teman. Ini kita sudah dapat penjelasan dari Pak Pendeta, jadi besok-besok tidak boleh apa karena ini mereka biar dan bersundal. Yang auratnya seperti aurat keledai dan akarnya seperti akar kuda. Ya. Nah, dia sedang berahi dan jakarnya seperti jakar kuda, betul kan? Ya. Nah, itu biasa saya ditanya, itu siapa yang melihat sehingga mereka tahu kalau jakarnya itu jakar kuda itu? Siapa yang melihat itu? Bagaimana dia tahu? Dia ukurkah? Bagaimana jakar-jakar? Coba biar kita dapat pencerahan Pak Pendeta. Karena dia tahu bagaimana sampai itu tahu jakarnya itu jakar kuda panjang begitu. Kenapa? Coba. Lihat hal seperti itu dan itu dilihat dan diukurkan kepada binatang jakar keledai dan kuda diukur dan besarnya seperti itu pada zaman itu memang pada masa zaman itu banyak orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu sehingga perjinahan itu pada musim itu di zaman kakak beradik Ohola dan Oholiba itu. Nah, itu maksudnya di situ supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi pada zaman yang selanjutnya. Ya, jangankan bicara tentang ini, bicara tentang Sodom dan Gomora itu sudah diceritakan. Makanya kenapa diceritakan itu supaya Sodom dan Gomora itu tidak terulang lagi di zaman yang akan datang.
luar biasa. Itu penjelasannya ya teman-teman, catat ya. Oh mamai, itu luar biasa teman-teman dicatat. Nah ini sobat-sobat, ini kebetulan saya sama pendeta tidak diskusi, tapi kita membahas subhat. Biarkan pendeta ini dia membahas semua subhat. Nah Pak Pendeta, dan ini juga yang biasa dibawa oleh saudara-saudara kita itu di Ulangan 25 nomor 11 Pak Pendeta. Yang tadi sudah selesai, saya sudah catat semua. Ternyata itu tentang ini yang baik, ini yang tidak baik menurut firman Tuhan. Benar? Poinnya, oke siap. Nah, sekarang di Ulangan 25 nomor 11 Pak Pendeta. Silakan. Kita belajar. Teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Itu kali berapa ya? Kali 165. Ya, silakan. Ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dan dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangannya Nah, perempuan itu. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Nah, apabila dua orang lelaki berkelahi, maka datanglah seorang perempuan dari salah satu istrinya dan menolong suaminya, maka dia menangkap kemaluan lelaki itu. Kenapa dia tidak tangkap tangannya, tapi dia tangkap itu, tangan yang kecil itu? Kan kalau kita memisahkan orang sementara berkelahi itu kan kita pegangkan di tangan. Kamu jangan begitu. Tapi ini kan dia langsung. Kenapa dia tangkap itu? Yang ditangkap coba. Apa yang ditangkap di sini kayaknya? coba baca. Apa yang ditangkap? Perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Di sini tertulis larangan berbuat biadab. Iya, tapi kan itu kan dia tangkap kan? Iya, tapi akhirnya kan disuruh untuk dipotong. Potong Iya. tangannya, yang menangkap itu potong. Iya, tapi pertanyaannya, kenapa dia kan bisa tangkap tangan, tangkap kaki? Kenapa dia tangkap tangan? Takutnya begitu tangkap, ternyata lebih besar dari suaminya. Kenapa ditangkap? Ya namanya manusia. Pada zaman itu kan manusia, ya namanya gimana? Itu manusia toh. Iya, tapi kenapa tidak ditangkap tangannya? Tapi dia langsung tangkap di situ di. Kan kalau Bapak Kenapa? pernah enggak pisahkan? Oke, Bapak pernah pisahkan orang berkelahi tidak? Kalau ada orang berkelahi, pernah kasih pisah tidak? Pernah? Karena Bapak tidak tangkap kemaluannya kan? Tidak kan? Tidak, saya bentak orangnya dulu. Nah, terus kenapa perempuan itu dia tangkap kemaluan itu? Kalau dia tangkap kemaluan suaminya kan tidak masalah, tapi lawan suaminya yang ditangkap. Takutnya lawan suaminya punya lebih besar. Gimana? Ya maulah dia. Loading. Oke, itu cuma ya. Maksudmu, kau bilang aku nanti kalau ku jawab hal itu, kau bilang nanti aku menapik. Tidak, ini bagus, ini sobat buat mereka di bawah. Biar Pak Pendeta, karena semua rata-rata pendeta lari loh. Hanya Anda yang menghadapi luar biasa loh. Itu. Makanya yang ditanya, kenapa iya itu betul. Kenapa perempuan itu menangkap itu kemaluannya? Kenapa itu? Karena di sini dikatakan dilarang berbuat biadab. Ajarannya dia kalau perempuan itu lagi birahi sama laki-laki lain, dia tangkap kemaluan laki-laki itu, ya potong tangannya. Itu kan perintahnya. Ya betul, ini bagus. Jadi perempuan itu yang birahi, istrinya bukan kemaluan suaminya yang ditangkap. Berarti kan istrinya sedang ngeras otaknya nggak benar. Makanya kata Tuhan kata Tuhan itu kalau ada yang memegang kelamin laki-laki lain, ya udah potong aja perempuan itu, tenggelamkan aja,
Itu kalau aku yang bilang suruh tenggelamkan. Iya betul. Kalau Nah, itu dikatakan mantap. Terus mantap, mantap. Netizen saya dengar terus, mantap penjelasannya, mantap Pak, mantap, luar biasa. Nah ini subhat terakhir Pak, di kejadian 1 nomor 2, bagaimana tanggapannya itu? Kejadian 1 nomor 2, itu lagi. Luar biasa penjelasannya tuh, teman-temannya tuh, di bawah taping, luar biasa, luar biasa. Iya, karena semua pendeta lari loh, tapi beliau ini hadapi, luar biasa. Saya akui beliau ini. Itu. kejadian 1, Nomor 2. bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi sudah ada air. Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu biasa mereka tanya, air dari mana itu? Air dari mana? Airnya dari mana? Airnya udah ada. Bumi belum berbentuk dan apa? Coba Anda baca. Kosong. Coba baca. Coba baca ulang. Iya, bumi bumi- belum berbentuk dan Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap kosong. gulita menutupi samudera raya. Kosong. Kosong itu ada isi atau tidak? Oh iya, berarti menanyakan tentang keberadaan air kok. Tadinya kosong, Iya. kenapa ada air? Kok tiba-tiba ada air? Iya, silakan jelaskan, silakan. Biar agak panjang sedikit jelasannya, biar enak didengar gitu. Saya jujur, dalam hal ini saya belum pernah teliti dalam hal ini. Oke, berarti jadi PR ya? PR kita ya? PR, oke, Oke. PR ya. Nah, yang kedua, nah itu PR, ini satu PR, alhamdulillah. Oke, dapat satu. Habis itu kita yang ini teman-teman, ini biar sobat-sobat semua kita bantai. Karena kenapa saya suka sama beliau? Karena beliau ini jujur, ya. Wih, banyak akui Bapak di sini bilang Pak Pendeta itu jujur. Iya, memang dia jujur. Ini Amsal 23 nomor 27 Pak Pendeta. Ini tolong Pak Pendeta kasih jelaskan. Amsal 23 nomor 27. Sejak kapan aku pendeta? Oh, bukan pendeta, pendoti berarti. Mantap. Amsal 23 nomor 27, silakan. Amsal 23 ya 27. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, itu biasa mereka tanya, dia tahu dari mana kalau perempuan ini lubangnya dalam, kalau yang ini lubangnya sempit. Apakah dia survei atau dari mana dia tahu? Silakan Pak Pendeta. Karena kalau perempuan jalang sudah sering ya. Oh, sudah sering. Oh. Karena ya menurut penelitian, kalau diteliti juga ya, kalau ditanya-tanya ya, kalau dan Tuhan itu maha tahu ya, karena dia tahu tentang kebiadaban kejalangan perempuan itu, dia tahu. Dia nggak ada yang nggak Tuhan tidak ketahui. Tentang yang jahat pun dia tahu, tentang yang baik pun dia tahu. Perempuan itu apa? Coba baca ulang. Saya mau dengar, baca ulang. Karena perempuan itu jalang adalah lubang yang dalam. Karena perempuan itu apa? Perempuan itu apa? Jalang. Perempuan itu jalan, baru Lubang yang dalam. berarti dia ukur, dia cek, dia survei. Dia tahu, bukan survei. Dia tahu. Itu kemahatauannya. Dia bukan cek, dia tahu kemahatauan itu di situ. Kemahatauannya terjadi. Kemahatauan itu dia terjadi. Yang jahat pun dia tahu, yang baik pun dia tahu. Kebaikan itu sedalam apapun, ya. Di sini dikatakan, coba. Menceritakan ini tentang kedalaman ini, lubang yang dalam ini berceritakan itu tentang kedalaman tentang kejahatan itu, kejalangan itu, membawa orang itu kepada kedalaman lebih dalam itu, ke dalam, bukan hal yang jasmani aja, bukan hal yang dia punya aja, sampai ke dalam hal itu pun, dalam
perempuan jalang itu pun akan merayu orang, akan lebih dalam lagi, gitu loh. Oh, lebih dalam lagi dia punya lubang itu. Dia punya lubang di situ. Tapi akibatnya bukan hanya sampai di situ. Makanya di sini dikatakan yang lebih dalam, yang lubang yang dalam itu bukan cuma lubang yang dia punya, tapi Oh, lubang lain akibatnya lagi. juga. Akibatnya juga itu mengarah ke sana. Oh, karena Mengarah ke mungkin sana. terlalu sering. Karena mungkin terlalu sering ya, karena perempuan jalan mungkin terlalu sering terima tamu begitu Itu atau apa? negatifnya. Itu Oh, negatifnya itu loading. negatif. Oh, Oke, yang oke, it's okay. Lu bahas apa itu, aku gak menapik. Gue bahas ke situ gak munafik aku, gak munafik. Oke, Iya siap. betul Silakan, itu. silakan. Saya Oh, setuju dengan kamu. Iya, oh, kedalaman itu ya, karena sering kedalaman itu, ya itulah. gonta-ganti ya, Tahu. gonta-ganti makanya semakin dalam ya. Ya, semakin dalam, gonta-ganti Oh, semakin yang dalam. sumur sempit itu apa maksudnya? Sumur sempit itu yang sempit, sempit itu bagaimana? Itu karena nggak pernah. Oh, nggak pernah. Itu dia tahu dari mana kalau ini yang sempit, ini yang dalam? Apakah dia datang sendiri ukur, dia pegang atau gimana? Coba. Biar kita dapat. Pemahaman karena dia yang bentuk manusia itu, dia Oh, tahu manusia itu. oh, kemahatauan ya? Ya, kemahatauan itu. Oh, iya iya poinnya situ. Jangan jangan kira Tuhan itu cuman hal yang baik, yang bersih-bersih, yang itu dia enggak itu. Yang jahat pun dia tahu. Yang Berarti itu bejat-bejatnya pun dia tahu. berarti itu Yesus sendiri yang ukur itu Yesus tahu ya. Oh, ini dalam, ini sempit. Yesus tahu ya. Dia tidak ukur begitu, dia tahu. Iya, dia Itu tahu. Dia kan maha kemahatauan. tahu. Kalau dia ukur, Mr. Loading, kalau dia ukur berarti tidak maha tahu kalau dia ukur. Iya, Tapi dia sudah tahu tahu sendiri. sebelumnya. Iya, dia Ya, maha tahu. dia maha tahu. Dia maha tahu. Tapi kalau dia maha tahu itu kan dia tahu itu. Dia kan dia 100% manusia. Dia tidak syahwat itu. Karena manusia kan punya syahwat. Anda saja kalau tahu begitu Pemahatauan dalam itu contohnya kalau Mr. Loading bilang dia punya daging itu, dia nggak syahwat gitu. Nah, dia benar itu, dia nggak syahwat itu, dia bukan dia nggak syahwat, tapi dia punya pengendalian diri. Dia punya pengendalian mengendalikan, diri. Oh, iya betul dia betul. mengendalikan dirinya, ya. Iya, iya Iya. betul betul. Makanya dia berpuasa kan? Dia berpuasa 40 hari, 40 Berpuasa. malam. Betul, betul, Nah, betul. mungkinnya kenapa Itu dia kan Muslim berpuasa kan mengendalikan diri. iya betul, betul. Ya, Nah, nggak oke. makan ini, nggak makan itu, dia mengendalikan diri. Ya, oke teman-temannya, itu dijawab oleh Pak Pendeta semua. Ini yang terakhir Pak Pendeta, Amsal 7:18. Itu Pak Pendeta Subat. Terima kasih sudah bahas Subat semua. Terima kasih. Amsal 7:18 itu yang terakhir Pak Pendeta. Silakan. Tadi terakhir, sekarang terakhir lagi. Nanti tambah lagi yang terakhir, nggak apa-apa. Tambah lagi nggak apa-apa. Tapi aku dikasih paus, nggak apa-apa. Oh iya, nanti kasih paus teman-teman. Kalau tidak ada paus, teri saja. Amsal 7. Amsal 7 ayat berapa? Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi sehingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jadi dikatakan ini Pastor Loading 18 ini, marilah kita memuaskan birahi sehingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu kehidupan persundalan itu, kehidupan seorang PSK, kehidupan itu hasratnya seorang pesundal itu, dia ingin menjerat laki-laki itu dengan bahasa seperti ini. Bahasanya, marilah. Siapa? Coba baca terus. Baca terus. Masalahnya dia ada suami. Masalahnya dia ada suami. Masalah dia ada Ya? suami itu. Ada suami dia. Coba baca. Terus. Karena suamiku tidak di rumah. Pertanyaan Pastor Loading apa?
marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Berarti dia aja. Coba kalau dia, coba maksudnya misalnya saya sama bapak lewat, terus dia panggil, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak di rumah. Kalau bapak dipanggil gimana? Jujur. Dia tidak mau. Makanya saya katakan tadi Pastor Loding, tunggu. Ya, ya. Makanya saya katakan Pastor Loding, di Alkitab itu ditunjukkan ini tentang persundalan, ditunjukkan ini. Hai anakku katanya, ini Amsal ini adalah nasihat. Iya, tapi itu kan dia Amsal. panggil, marilah. Berarti dia panggil kan? Tunggu. Kalau kita baca selanjutnya, kalau kita baca dari awal Pastor Loding, ini berbicara tentang nasihat. Nanti kalau dikatakan marilah, nanti kalau kamu berhadapan seperti ini, nanti ada perempuan yang mengatakan, marilah kita memuaskan birahi sehingga pagi hari dan bersama-sama dan menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ya, dikatakan ini Pastor Loding, ini nasihat. Nanti kalau ada perempuan yang mengajak kau, marilah kita memuaskan birahi dan memuaskan asmara, kamu jangan turutin ini anakku, karena ini adalah perempuan ini. Tapi masalahnya dia ada suami. Iya, ini dia mengatakan, ini perempuan ini menunjukkan persundalan. Menunjukkan tentang persundalan. Ada perempuan yang bersundal. Nanti kalau kamu berhadapan dengan perempuan yang seperti ini, kamu jangan mau. Nanti tawarannya seperti ini, Pastor Loding. Tawarannya seperti ini, kamu jangan mau. Karena kalau kamu ikut ini, nanti kamu terjerat seperti ini. Ditunjukkan itu. Tapi kalau misalnya itu kan dia sudah punya suami. Baru misalnya Ya. kalau kita dalam keadaan mabuk, kita lewat begitu, kita mabuk terus dia panggil bagaimana? Kalau kita mabuk, dipanggil ya pasti orang mabuk ya mau. Makanya kan Pastor Loding suka mabuk ini kali ya. Pastor Loding. Bukan saya. Maksudnya tiba-tiba dia panggil. Iya, Kan dia ada suami. Dia kan saya ada tahu suami. Sulawesi suka mabuk. Iya, kan dia ada suami kan? Suaminya bagaimana itu? Berarti dia selingkuh. Berarti ajaran selingkuh itu Iya, atau ini coba tanda persundalan. Ini perempuan sundal. Jadi ini perempuan sundal, ini dikasih tahu nanti di dalam nasihat ini kalau ada perempuan sundal nanti yang menawarkan marilah kita memuaskan birahi. Nah, itu ditunjukkan. Jadi anakku kalau ada perempuan bersundalan yang mengajak kamu harus ini loh. Kamu harus dengar ini nasihatku nih. Kalau ada perempuan yang marilah kita bersundal, kita sampai pagi, kita lagi melakukannya begini asmara itu. Kamu jangan mau, itu maksudnya. Kalau ditunjukkan ayat seperti ini tandanya supaya anak itu tahu mana persundalan, mana yang tidak tahu, mana yang bukan persundalan. Gitu Pastor Loding. Tapi masalahnya dia ada suami, kan dia ada suami, terus suaminya bagaimana kalau dia ajak sundal. Namanya perempuan sundal. Perempuan sundal ada suami pun dihajar. Tapi kalau misalnya misalnya contoh. Bapak pernah minum tidak? Pernah tidak? Jujur, kalau saya pernah dulu tapi sudah tobat. Kalau Bapak dulu. Saya Sudah tobat saya sudah. Masih minum. Kalau Bapak dulu pernah tidak? Jujur. Pernah. Kalau dulu waktu Bapak zaman dulu Bapak pernah minum begitu Bapak pulang mabuk terus dipanggil dia bagaimana? Marilah kita memuaskan birahi. Dalam keadaan lama Bapak. Ini baik aku tidur di paret daripada dipanggil dia. Karena kalau udah minum, Saya tahu Anda Pastor orang Loding. jujur. Saya butuh kejujuran. Pastor Kalau Loding, Anda- kalau saya minum, dengar, Pastor Loding, kalau saya minum, saya nggak pernah jalan 5 meter. Gitu saya berjalan 2 meter, saya sudah tumbang. Iya, Kayak mana ini saya kan berhadapan dengan perempuan sundal? Iya, kalau ada orang mabok kan lewat begitu, terus dia dipanggil, mari kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Itu bagaimana orang mabok itu? Orang mabuk. Kalau orang mabuknya sama kayak aku, cuma 2 meter jalan udah tumbang kayak mana? Yang suka jalan jauh bagaimana? Yang suka jalan jauh, berarti setengah-setengah dia minum. Iya, jadi gimana kalau dipanggil itu? Ya tergantung orangnya lah. Kalau yang
Oke, Bapak Pendeta berikan pencerahan sedikit buat netizen saya bahwa itu semua memang memang Bible ini tertulis semua jujur menceritakan tentang persundalan sampai bagaimana susu di jama-jama itu diceritakan karena memang luar biasa ya dia menceritakan detail-detail seperti itu Pak Pendeta ya. Itu hebatnya Bible Pak Pendeta ya. Coba Oke, kasih pencerahan sedikit Pak Pendeta. bantu dulu aku apanya, biar aku ceritain. Bantu dulu, Ya. kasih gitu dulu, suruh anggotamu kasih Oke, Master Loading, Hmm. bilang dulu apa mau kasih. Ya, Aku sudah kecil kasih saya. tahu. Oke ya. Oh, jadi di Alkitab itu kalau kita di Tuhan kita, di Tuhannya orang Kristen itu, dia menunjukkan, mengajarkan kepada umatnya itu bukan hal yang baik saja, tapi masalah tentang kesadisan, masalah tentang keburukan, masalah tentang yang jahat, masalah hal yang baik juga, yang mulia itu ditunjukkan itu di dalam Alkitab. Artinya ketika itu ditunjukkan di dalam Alkitab bahwa umatnya harus tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kamu harus turuti yang mana? Yang baikkah, yang jahatkah? Persundalankah atau tidak persundalkah? Mau yang tidak benarkah kau ikuti, mau yang benarkah kau ikuti, itu yang harus mana yang kau tunjukkan. Makanya di Alkitab itu, di Bible itu ditunjuk ada kehendak bebas. Kalau kamu mau berbuat dosa silakan, nanti kamu hukumannya di dosa di sini. Kalau kamu mau berbuat baik nanti hukumannya di sini. Itu ditunjukkan di dalam Bible. Tapi kalau kita di Bible nggak ada diceritakan untuk pemaksaan. Di Bible itu terjadi, itu kamu harus pilih. Hidup itu harus milih. Itulah yang dikatakan oleh Bible. Ya, sampai di situ. Oke lah, Pak Pendeta, luar biasa penjelasannya ya. Yang pasti PR-nya tadi apa itu air itu atau tidak selesaikan sudah? Mungkin Anda sudah tahu dari penjelasan yang air dari mana? Belum Oh, dapat. belum dapat. Ya. Tapi kok kenapa kalau masalah air Anda belum dapat, tapi persundalan-persundalan kok Anda bisa jawab semua? Pengalaman dulu atau? Dulu pengalaman, mungkin dari pengalaman sehingga Anda tahu atau gimana? Soalnya kalau air tadi kan Anda tidak tahu, tapi kok persundalan-persundalan Anda bisa lebih detail gitu ya? Pengalaman atau? Saya manusia toh. Oh, iya. Ya, tapi ini kan ingatkan buat kita, takutnya besok-besok tiba-tiba ada yang panggil, kan? Nah, saya tanya sama Anda, bagaimana kalau anak kita baca itu? Terus anak kita baca, ada 2 orang perempuan sedang bersundal di sana, susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang-pegang. Terus anak kita tanya sama kita, bagaimana itu cara jama susu dengan baik, keperawanan dipegang? Itu bagaimana caranya kita menjawab kepada mereka itu, Pak Pendeta? Coba. Caranya itu cuma seperti yang saya katakan tadi, itu ditunjukkan ayat ini, anakku, contohnya kamulah anakku ya. Iya. Anakku, ini ayat Iya. ini berbicara, kalau ada yang mengatakan susunya dipegang begini, ini dipegang ini. Itu tidak baik ya, Nak. Tetapi kalau suamimu nanti melakukan itu karena itu sudah muhrim, itu wajar. Kalau muhrim itu wajar. Ya. Kalau nggak muhrim jangan ya, Nak. Ini artinya ini tidak muhrim. Karena kenapa itu, Pak, kalau tidak muhrim? Karena tidak muhrim inilah dosa. Inilah dosa manusia. Karena manusia itu cenderung berbuat hal ini. Karena dosa inilah yang paling memikat manusia. Di mana-mana hal berzina, perzinahan, perselingkuhan, itu terjadi karena memang tidak tidak memandang soal Tuhan. Perzinahan itu membawa kamu untuk jauh dari Tuhan. Jadi kalau kamu dipegang-pegang itu kamu sudah berzina. Itu aja penjelasannya. Jadi begitu saja simpel atau ada dia punya tambahan-tambahan sedikit atau gimana? Nah, tambah-tambahannya sedikit itu begini. Jadi karena kalau ada yang mengatakan seperti ini tentang hal itu, jadi
Hal itu yang membuat seorang manusia untuk melakukan dosa ini, karena dosa inilah yang membuat Bapak kamu bilang jatuh. gitu, tapi kalau Bapak bilang begitu, tolong Bapak jelaskan bagaimana di Hosea 4 nomor 14, karena itu dia tidak menghukum katanya. Hosea 4 nomor 14. Tadi kamu bilang Tidak, masalah terakhir. ini dia tidak menghukum, dia tidak menghukum. Coba Anda baca. Tadi Hosea kamu bilang 4. terakhir. Kalau begitu anggotamu nambahin ya, aku jelasin. Oke, nanti ditambahin teman-teman, ditambahin nanti beliau jelaskan. Ini pendeta luar biasa. Di Hosea 4 nomor 14. Ya, teman-teman bantu Pak Pendeta kalau ada mawar satu apa bantu beliau give sedikit teman-teman. Ya. Hosea 4 nomor 14 coba. Sabar ya, sabar. Tuh, sudah tambah kan? Sudah tambah kan? Sudah kan? Nah, coba silakan jelaskan. Hosea 4 nomor Lagi. 14. Daniel. Pastor loading enak. Punya 2 handphone, saya manual lagi. Tidak apa-apa, nanti jemaat kasih perpuluhan baru beli lagi. Yang penting pelayanan lancar terus dalam kejujuran. Saya tidak melayani Pastor loading. Iya. Nanti melayani sama-sama di kemal saya. Makanya suruh dulu apamu kasih terus sama saya. Biar bisa beli handphone saya supaya bisa kita. Nanti sebentar naik di kemal saya. Nanti sebentar saya berikan Anda pelayanan di kemal saya. Coba baca Hosea 4 nomor 14. Lagi nyari, makanya pakai manual ini susah. Oh, Hosea udah dapat. Hosea? Hosea 4 nomor 4. Oke, hanya janganlah ada yang mengadu dan janganlah ada yang menegur. Hosea 4 nomor 14. Oh, 14. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu. Sekalipun mereka berzina ataupun menentu, sebab mereka sendiri yang mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan persembahan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat-umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kenapa banyak sekali sundal di Bibel itu? Sundal, dia tidak hukum orang sundal bebas kah bersundal kah? Coba terangkan itu coba. Beda apa poin? Sudah kasih berkat-berkat itu. Begini ya. Jadi dosa itu, penghukuman itu karena ada dosa, bukan? Benar kan? Jadi kalau di Bible itu begini, kalau kamu sudah tahu tentang firman Tuhan, kalau kamu tahu tentang larangan itu, kamu tahu tentang undang-undang dan perintah tentang ketentuan dan ketetapan, kamu tahu itu, kamu tidak melakukannya, kamu sudah tidak berdosa. Nah, sekarang dikatakan di sini di ayat 14, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Di sini dikatakan anak-anaknya itu berarti tidak mempunyai pengertian dan tidak punya pengetahuan. Tidak mempunyai pengetahuan tentang persundalan dosa dan segala macam. Berarti ini 0. Jadi mereka dianggap tidak berdosa, tidak ada penghukuman, tidak dianggap karena tidak ada pengetahuannya, tidak diajarkan. Makanya diajarkan supaya dia tahu. Kalau tahu dia, makanya dia dihukum. Tapi kalau nggak tahu dia mau buat apa dihukum? Dari mana kami tahu? Siapa yang kasih tahu? Ini kan dikatakan dia tidak dihukum, dia tidak berdosa, dia tidak diapain. Karena tidak berpengertian, makanya runtuh. Contohnya Mr. Loading. Mr. Loading datang ke suku Batak.
Ya, Mr. Loading bawa suku Ternate, adat suku Ternate ke dalam suku Batak. Nah, Mr. Loading melakukan sesuatu dengan pengertian Mr. Loading, sampai akhirnya Mr. Loading dihukum sama orang Batak. Datanglah orang Batak sama Mr. Loading. Kamu lakukan ini, di sini nggak boleh begini. Mr. Loading bilang, aku tidak tahu. Kenapa kau hukum aku? Coba abang baca ulang, biar netizen bareng mereka dibablang. Suruh pendeta baca ulang, soalnya kami belum kurang paham. Coba baca. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina. Berarti tidak dihukum kan? Perempuanmu. Ya? Berarti tidak dihukum kan? Iya, tetapi kan akhirnya dibilang karena tidak punya pengertian, tidak ada pengetahuan. Tahu mungkin tapi tidak mengerti. Ya? Maksudnya? Tidak mengerti. Ada orang tahu. Begini loh Mr. Loading. Ada orang tahu, ada orang yang pintar, ya. Tapi pengertiannya tidak sampai kepada pengetahuannya. Jadi ini orang yang tidak berpengertian ini, dia tidak mau mengerti tentang persundalan. Tapi hanya tahu. Jadi orang yang tidak mempunyai pengertian ini akan tidak dihukum. Meskipun dia tahu. Meskipun dia tahu ya. Iya. Mantap lah. Oke, jadi itu poinnya itu teman-temannya, itu poinnya itu. Ya, Anda mau minta PR cuma satu itu atau saya tambah PR satu biar kita selesai? PR sudah berapa tadi? Baru satu PR kan? Kau mau bikin aku tambah botak dulu, Ding? Tidak, saya tambah PR satu boleh. Kalau ditambah, suruh temanmu tambahin ini lagi. Tambahin. Oke, siap, gampang itu gampang. Coba anda ke kejadian 8 nomor 21. Biar Anda itu PR. Kalau Anda bisa jawab silakan jawab. Kalau Anda bisa jawab, saya langsung kirim Anda paus 1 ekor nih, serius. Kejadian 8 ayat 21. Kalau bisa jawab saya langsung kirim paus 1 ekor. Kenapa nggak singa? Paus dulu, jangan singa. Kejadian 8 ayat 21. Air bah surut, oke. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dan berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku tidak akan menghukum lagi karena manusia, sekalipun dia timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Pertanyaannya? Dari mana? Bapak, kalau saya bicara dari hati, Bapak dengar tidak? Ya. Dengar tidak saya berbicara dalam hati? Tidak. Itu. Maka Tuhan berfirman dalam hati, dia tahu dari mana itu. Coba baca ulang. Ketika Tuhan mencium persembahan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tidak mau, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Oke, gue kasih tahu ya. Ini yang tulis Musa kan? Tahu, pokoknya dari mana dia tahu Tuhan kejadian ini yang tulis Musa. Ya. Nah, jadi Tuhan itu berbicara kepada Musa. Dia berbicara itu dalam hati kan? Dia berfirman dalam hati kan? Dalam hatinya. Nah, di sini dikatakan, tulisan ini diilhamkan kepada Musa, bukan? Iya, tapi kan dia berbicara dalam hati. Musa tahu dari mana? Seperti ini. Contohnya, akulah Elohim. Kamu Musanya, oke? Kamu Musanya, aku Elohim. Musa tuliskan ini. Ketika aku melihat air bah itu, maka aku Tuhan mencium persembahan yang harum yang berfirman kepadanya. Ya.
Aku berfirman Tuhan di dalam hatinya. Aku berfirman, berfirman di dalam hati. Berfirmanlah Tuhan, aku berfirman di dalam hatiku. Ya, tuliskan. Maka Musa menuliskan di dalam hatinya. Musa mengatakan di dalam hatinya. Oh. Tapi aku mengatakan kepadamu, di dalam hatiku aku berfirman, Mr. Loading, aku tidak akan memusnahkan bumi ini lagi. Oh, berarti Karena Tuhan, itu pernyataan Tuhan. oh, berarti Tuhan dengan Musa ini berbicara dari dalam hati ya, dari hati ke hati ya. Tuliskanlah ini Musa, aku berfirman di dalam hatiku. Maka Musa itu bilang, dia menyebut Tuhan di dalam hatinya. Oh. Iya, Itu dia dapat menyebut dari mana dalam ya? hatinya. Contohnya Ada akulah Musa. Akulah pemahaman Musa. seperti itu. Pemahaman seperti itu Anda dapat dari mana? Pemahamannya kan kayak gini, seperti ini loh. Aku bilang Iya, tadi, iya. akulah Tuhan. Iya. Akulah Tuhan, kamu Musa. Oh. Mm-mm. Musa, tuliskan, Ya. aku berfirman di dalam hatiku. Hmm. Aku berfirman di dalam hatiku, aku tidak akan memusnahkan bumi lagi beserta isinya. Ya. Nah, kamu Musa menuliskan, karena bahasanya menuliskan itu, nya itu berarti menunjukkan kepadaku. Benar kan? Nah, tadinya awalnya aku bilang, aku berfirman dalam hatiku. Jadi ketika aku berfirman, aku sampaikan itu kepadamu, makanya Musa menuliskan dalam hatinya. Oh, berarti Musa dengan Tuhan berbicara dari hati ke hati ya? Iyalah, Oh. namanya Iya. nabi. Iya. Namanya Betul. nabi. Tapi yang lain kok tidak tahu kenapa Pak Pendeta bisa tahu sampai itu, pintar ya? Aku gak pintar, aku cuma baca ini aja langsung dapat kok. Oh, berarti Anda sering membaca. Luar biasa ya pemahaman Anda. Lari loh pendeta-pendeta. Kemarin Pak Pendeta Yunus kabur loh. Dia tidak tahu jawab begini. Kabur dia. Tapi kok Anda bisa ya? Jangan-jangan Anda sembunyi identitas Anda ini. Mungkin Anda STT atau apa begitu. Serius. Jangan kau buka. Oh, jangan. Oh, iya. Siap. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa Anda harus menyamar bukan pendeta begitu? Maksudnya apa? Memang Anda ini memang penginjilan harus lurus ya? Tidak sama pendeta lain yang Oh, Betul. iya, soalnya lain dong mereka menjelaskan itu bagaimana, bingung saya menjelaskan itu. Bahwa itu menceritakan bagaimana Kalau dibuka, Loading, kalau dibuka, karena begini, doktrin itu tidak sesuai kadang dengan apa yang tertulis. Oh, doktrin tidak sesuai dengan apa yang tidak tertulis. Iya, Pelan-pelan karena saja. kalau kita sudah sampai ke master teologi ya, itu sudah banyak membuat, kalau kita nggak gini loh, kalau ini nggak selaras dengan ini nggak selaras dengan ini ya, hatimu nggak selaras dengan pikiran, banyak yang gini. Oh, banyak yang begini. Iya, Oh. makanya kalau orang yang hatinya bisa dikontrol dengan ininya, bisa dikontrol selaras ini, makanya orang nggak nyampe di master S2 aja sudah error. Sudah error, iya, betul. Nah, kita ini Mr. Loading, makanya kayak gini, kenapa kalian banyak bertanya, Loading? Karena logika itu kebentrok, itu stres, Iya. bikin orang stres bisa gini. Betul Pak Pendeta, betul sekali. Tapi kok Anda, kenapa ya? Banyak Anda pendeta jujur dan Anda berwawasan luas begini. Kenapa kok tidak ada jemaat yang belajar sama Anda begitu? Padahal kalau mereka diskusi itu kan kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Ini dijawab oleh Anda semua loh. Sekarang kubuka samamu. Iya, buka, siap. Murid-muridnya Tuhan Yesus, ada yang berkata seperti ini, rebutan kedudukan di sorga. Oh. Tuhan, Berarti murid siapakah yang Yesus besar di antara kami? Oh, mereka rebutan tempat di surga. Ini Anda buka nih. Ya. Saya catat. Ya.
Sabar, saya catat. Oh, iya. Oke. Silakan. Tapi saya buka ayatnya nanti aja ya. Saya Iya, buka iya, ayatnya. ayatnya nanti DM saya. Ceritakan saya Ah, catat. saya ceritakan ini. Jadi muridnya Tuhan Yesus itu lagi ngobrol, mereka lagi ngobrol dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, siapakah yang terbesar? Siapakah yang duduk di sebelah kananmu nanti? Siapakah yang terbesar di antara kami? Katanya. Jadi di dalam kekristenan ini itu sudah memang udah tergambar dari kehidupan 12 murid Tuhan Yesus itu memang sudah ada perebutan hatinya Tuhan, perebutan pengangkatan dari Tuhan. Sudah ada perebutan. Makanya Tuhan bilang, cawan yang kulalui itu nggak mungkin bisa kau minum. Cawan yang kuminum, yang seharusnya ku minum, kamu nggak bisa minum. Meskipun kamu bisa minum, tapi hanya Bapa yang bisa menentukan siapa yang bisa diduduk sebelah kanannya. Tapi ini muridnya Tuhan Yesus itu selalu berebutan tempat duduk di sampingnya Tuhan. Nah, itu yang terjadi di kekristenan itu terjadi, makanya kayak gini. Firman Tuhan, siapa yang lebih terdahulu melayani, siapa yang di antara kalian yang bisa melayani, nah itulah orang yang akan ditempatkan di surga gitu. Wih, ini rahasia ya. Rahasia ini. Bayangkan lagi Pastor Roding ya, Pastor Roding. Bayangkan. Di sorga aja tadinya nggak ada setan, nggak ada iblis. Di sorga aja terjadi perpecahan. Oh, di surga terjadi perpecahan. Iya, sama seperti yang dibilang yang bercadar itu, terjadi perpecahan itu. Malaikat itu ingin merebut, tapi Oh, Bu Rosi. ya, Bu Rosi bilang perebutan imam. Bukan perebutan imam, tapi iblis ini Lucifer itu ingin mengambil kedudukannya Elohim. Berarti ada perang surga itu, makanya kan naga melawan perang surga di Wahyu itu. Itu bukan, itu di Wahyu bukan cerita itu, bukan. Ini Oh, bukan. perang Salah surga lagi. itu perang surga itu pertama kali itu ketika Lucifer itu merasa dirinya lebih hebat daripada Elohim. Dia ingin mengambil tempat, dia ingin mengambil tahtanya Elohim. Dia ingin mengambil tahtanya Elohim dan menghasut sepertiga malaikat di sorga untuk berontak. Oh, berarti ada pemberontakan di surga juga ya. Ini rahasia ya. Ada pemberontakan di surga. Oh. Berarti Jadi- orang-orang yang mati masuk ke surga itu belum langsung masuk menikmati, siap-siap berperang dulu melawan pemberontakan itu ya. Setelah itu baru nikmati ya. Berarti Gimana? orang-orang yang mati masuk ke surga ini belum langsung masuk ke surga, masih melawan pemberontakan dulu ya. Makanya di sini dikatakan yang 3 hari Yesus turun ke alam maut Ke neraka dari itu. Nabi Adam, ya di neraka. Dari Nabi Adam sampai Nabi Yeskiel, Yeremia, dan nabi-nabi yang mereka masih tertawan di sorga. Nabi-nabi semua di perjanjian lama semua nabi itu masih ada di dalam di Hades. Oh, di Hades. Ya. Mereka masih tertawan karena yang memegang kunci alam maut itu hanya Yesus. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa dia mati di kayu salib? Mati di kayu salib dan turun ke alam maut dengan satu misi, untuk membebaskan orang tawanan yang ada di neraka. Berarti Yesus menyelamatkan semua orang di neraka. Yesus menyelamatkan semua orang yang di neraka Berarti Firaun juga Ya. selamat. Kalau dia mau terima Yesus pada waktu di neraka, dia selamat. Kalau dia terima. Oh, berarti kan kalau Yesus di dunia ini kan dia menyelamatkan manusia dengan cara tersalib di kayu salib kan? Ya.
Berarti waktu dia di neraka dia tersalib juga di sana? Tidak, tidak. Tidak. Oh. Dia buka kunci neraka. Dia buka kunci Oh, neraka. dia buka kunci neraka. Dia kasih keluar orang itu. Terus Dia yang kasih keluar orang. penjaga neraka alam maut itu iblis sama apa bagaimana? Tunduk takluk. Oh. Penjelasannya. Oh. Iya, 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 iya. Rahasia ini ya, Anda tahu ya. Ini kalau ilmu cuma S2 Anda mempan ini. Kamu jangan muji-muji. Aduh. Siapa yang muji? Ya sudahlah kalau itu saya tidak akan muji lah. Kalau gitu saya bilang gila lah kalau begitu. Orang puji iya. Oh jadi begitu ya, luar biasa ya. Tapi ini penjelasan Anda, takutnya penjelasan Anda ini disinggung dalam 1 Korintus 4 nomor 10 tidak ya? Itu memang untuk umum ya. 1 Korintus berapa? 4 nomor 10. Aduh, handphoneku bermasalah lagi nih. Hmm. Ini rahasia teman-teman, jangan bocorkan ya. Ini khusus. Bocorkan ya. Lagi error nih handphone. Aduh. Sabar nih, handphonenya lagi error nih. 1 Korintus 4 nomor 10. 10. Ini pas loading, maaf ya Bro Sulit, nanti kalau ada tiba-tiba terputus berarti ini peringatan dari TikTok. Oh, coba. Or, 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Kamu lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kamu hina. Maksudnya loading? Kami itu siapa? Kami itu siapa? Oh, ini ya umat Tuhan, umatnya Yesus. Ya, siapa itu? Saya. Kenapa Anda mengaku? Ya, memang itu perkataan Yesus, rendahkanlah dirimu. Oh. Kalau kamu itu siapa kamu? Kamu, aku. Itu kalau kami siapa? Coba baca ulang pelan-pelan. Berarti kami berarti semua pengikut Yesus semua. Ya, berarti semua pengikut Yesus adalah. Nah, aku tidak mau menyatakan semua karena banyak orang tidak mau mengakui dirinya ini. Oh. Karena Berarti sebagian. kalau ada orang tahu firman Tuhan ini apa, kalau dia merasa diri egonya masih tinggi, dia nggak mau mengakui ini. Oh, iya dia punya ego masih tinggi. Kalau Anda mengakui itu. Ya saya akui aja, karena hikmat yang saya dapat bukan dari saya, dari Yesus. Oh, itu apa bunyinya? Yaitu yang tadi, ayat 14 tadi kan? Iya. Ayat 8 tadi. Ayat berapa tadi? 1 Korintus 10 ya. nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oh, berarti kami bodoh. Itu kami itu merujuk kepada siapa? Semua pengikut. Kristen. Iya. Berarti Kristen bodoh. Yang mengakui ayat ini ya. Kalau hikmat itu berasal dari Yesus ya. Oh, luar biasa. Ini kejujuran teman-teman. Ini tidak semua pendeta dapatkan, ini luar biasa. Kalau kamu itu merujuk kepada kamu. Saya. Kami bodoh oleh karena Kristus.
Benar Ya. kan? Wih, luar biasa teman-teman. Iya, pendeta luar, ini pendeta jujur yang luar biasa. Sebentar malam saya undang di komal saya ya. Kita berdua pelayanannya, boleh? Ya, malam ya, naik saya tunggu. Oke? Oke. Oke, Oke. siap Pak Pendeta. Terima kasih ya. Siap. Salah. Oke. Oke, Pak Pendeta, terima kasih ya. Oke, saya izin turun dulu Pak Pendeta ya. Kita Ya, siap, pelayan. siap. Malam hadir ya. Ini rahasia. Ingat, Oke. Raha. Apa tadi? Raha. Nah, akan kabur ya. Langsung lungkat, Allahu Akbar. Itulah teman-temannya. Itu bukan mau menjatuhkan, tetapi karena tidak mau belajar, ya. Itu karena tidak mau belajar. Begitu. Nah, ini saya buat seperti itu supaya Kristen-Kristen yang ada di bawah jangan sukan-sukan naik ke komal, Kristen-Kristen yang ada di bawah. Karena ketika kalian tidak mau naik ke komal, maka orang-orang seperti itu nanti akan bertemu dengan kita. Bagaimana coba? Kan? Ya, teman-temannya, buat teman-teman Kristen jangan lupa. Oke? Ya, silakan kalian naik diskusi dengan kami begitu.